Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malu. Ih, banget itu. Nggak apa-apa. Ibu aja. Aku lagi pucat mukanya. Nggak apa-apa. Semangat, 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 semangat. Ayo gasin deh. Nah, ini berikutnya fungsi evaluasi pendidikan Islam di dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Nah, ini dia Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, diujilah kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa sih fungsi ini ada di kenapa jadikan fungsi pendidikan? Karena kita kan tujuan kita adalah untuk mencetak muslim yang berkarakter islami, robbani, kuat, tangguh, ya banyak lah pokoknya. Ya. Nah, jadi disinilah Allah menguji coba itu dengan ada ayatnya ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Apakah kita akan tetap teguh untuk beriman kepada Allah dan terus belajar, ataukah kita akan goyah dengan proses panjang kita untuk belajar, dengan perjalanan panjang kita untuk sekolah, tapi ternyata pas di akhir kita diuji dengan kekurangan harta, terus kita jatuh, kita depresi, nauzubillah sampai bunuh diri. Itu kan sia-sia gitu. Selama ini kita belajar bertahun-tahun, ternyata ujung-ujungnya nauzubillah bunuh diri gitu ya. Nah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti sabar itu adalah hal yang paling penting, karena bersamaan dengan sabar itu ada iman. Orang beriman kayaknya nggak akan sabar, dan orang sabar pasti beriman. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang dialihkan Rasulullah kepada umatnya. Quran surah An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Artinya, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nah, di sini poinnya adalah hadza min fadli rabbi. Jadi maksudnya apa? Di sini Sulaiman berkata, ini termasuk karunia Tuhanku. Makanya penting bagi kita untuk tidak sombong. Misalnya kita menjelaskan ini, masya Allah ya, kamu keren banget, kamu tahu ini. Hadza min fadli rabbi. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Memberikan kita hikmah kalau semua itu dari Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, dia mampu untuk menjelaskan ilmu tersebut, Allah akan berikan. Kalau yang Allah nggak berkehendak, dia nggak akan bisa. Meskipun dia udah belajar, dia bikin PPT nih, kayak misalnya Aida udah bikin PPT sampai seminggu misalnya, nyiapinnya bikin PPT, terus Aida udah baca-baca, udah berdoa, ya Allah minta tolong supaya Aida dilancarkan lisannya untuk menjelaskan ke teman-teman gitu. Tapi ternyata kata Allah tidak, Aida akan kesulitan menjelaskan. Nah, itu kan berarti kalau apa yang Anda sampaikan itu adalah hadza min fadli rabbi, dari Allah. Nah, apa yang Allah berikan itu, semua karunia itu untuk apa? Untuk menguji, liyabluwani, menguji apakah aku bersyukur atau aku ingkar. Kalau bersyukur, dia akan memuji Allah, dia akan terus belajar, tidak berhenti. Kalau kufur, dia merasa, nih gue udah pinter nih, ngapain gue belajar, udah masuk semua ilmu ke gue gitu. Nah itu dia. Jadi
penting karena Allah menguji kita dengan ilmu yang memberikan kepada kita. Selanjutnya, prinsip evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah adanya jenis penilaian yang digunakan yang memungkinkan adanya kesempatan terbaik dan maksimal bagi peserta didik menunjukkan kemampuan hasil belajar mereka. Jadi evaluasi ini bukan untuk menjatuhkan, bukan juga untuk membanggakan. Misalnya evaluasi nih pembagian rapot, ini loh murid ranking 1, ini loh, nih. Terus ada yang gak naik nih disebutin namanya ini. Terus orang tuh kayak, ya Allah, anak saya diperlukan sih. Nauzubillah ada kayak gitu bisa buru-buru. Nah, bukan untuk seperti itu evaluasi itu, bukan untuk menjatuhkan juga bukan untuk membanggakan, tapi untuk memberikan kesempatan untuk perbaikan ke depannya bagi peserta didik supaya tahu jawabannya sih, apalagi orang tua ya. Misalnya orang tua harus tahu ternyata anak saya ini masih kurang tanpa perlu disebutkan. Jadi dari rapot tuh udah ada nilai kan, jadi guru tuh nggak usah. Jadi ini apa namanya anak ini nilainya gini-gini sebutin namanya, jangan sampai. Makanya kenapa dulu Aida pernah waktu SD guru itu pernah tidak menyebutkan ranking. Ditanya sama ibu yang ngerasa pakai pintar, Bu, anak saya kan suka ranking nih 1, masya Allah ya. Kenapa ya Bu tadi nggak disebutin ranking-rankingnya gitu? Nah guru tersebut menyampaikan, maaf Bu, insya Allah anak ibu sudah mencapai pembelajaran, tapi juga insya Allah hampir semua teman-teman itu sama sudah mencapai. Dan saya tidak mau ada kecemburuan sosial di hati para orang tua. Makanya saya tidak menyebutkan, karena saya kira insya Allah semuanya sudah bisa anak-anak itu. Hanya saja beberapa yang belum bisa, jadi belum tentu yang ini bisa ini, yang ini nggak bisa. Insya Allah anak itu kan punya kriteria masing-masing, jadi mereka punya kemampuan yang mereka miliki, berbeda-beda tiap anak. Kemudian yang kedua, setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatatan secara tepat prestasi dan kemampuan serta hasil belajar yang dicapai peserta didik. Jadi jangan sampai banyak kasus ada yang misalnya orang tuanya ngasih bikisan ini sebelum pembagian rapot, guru itu kayak udah gantinya nilainya cepet, jadi dari 6 jadi 8. Kan dia tidak mengikuti prosedur penilaian yang tepat, jadi tidak ada evaluasi dong. Anak itu sebenarnya belum bisa, tapi karena nilainya digedein, dia orang tuanya merasa udah bisa. Iya, itu sangat berpengaruh sekali tuh. Seperti itu orang belakang tuh berpengaruh ya. Bukan jalur belakang ya, berpengaruh. Jadi yang mana harusnya ada kejujuran dan evaluasi, adanya kebohongan. Jadi tidak mencapai tujuan belajar kalau seperti itu. Next. Udah ternyata sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Kesimpulannya, insya Allah terima gaji. Mungkin teman-teman cukup sekian pemaparan dari Aida. Maaf untuk segala kekurangan. Silakan dilengkapi. Silakan kita diskusi bersama-sama untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada banyak hidayah kita ya sebagai seorang pendidik. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau menambahkan sebelum bertanya?